Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajana minadh-dhulumati ilan nuril Islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala man aulana minal fadli wal in'am. Wa ashkuruhu ala man an'ama alaina minal imani wal Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram, amma ba'du. Summa ila hadratina bil Mustafa sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ali baitihi. Wa nakhusu khususan ila walidina wa li jami' masyayikhina khususan ila ruhi Syekh Nawitana al-Bantani wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih kita bisa melanjutkan kembali pengajian kita, yakni pengajian kitab Tafsir Munir. Kali ini kita akan mengkaji tafsir dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-215. Mari kita baca terlebih dahulu ayatnya sebagaimana pada biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Insyaallah dua ayat ini yang akan kita kaji pada pertemuan kita kali ini. Mari kita langsung saja kita lanjutkan kepada kajian tafsirnya masih dengan kitab Tafsir Munir karya Syekh Nawawi Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa fi kitabihi fid dharini amin. Allahumma yassir lana wa la tu'asir alaina ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawa al-Kalabiyu an Ibni Abbasin annal ayata nazalat fi Amr ibn al-Jamuh wa kana syaikhan kabiran hariman wa huwa alladhi qutila yawma Uhudin wa indahu malun azimun. Warawa al-Kalabiyu, dan telah meriwayatkan al-Kalabiyu oleh al-Kalabi an Ibni Abbasin dari Ibnu Abbas, annal ayata, sesungguhnya satu ayat yang akan kita kaji ini tentunya nazalat itu telah turun fi Amr ibn al-Jamuh dalam perkaranya Amr bin al-Jamuh. Wakana, dan adalah Amr bin al-Jamuh syaikhan kabiron hariman. Syaikhan, dia adalah orang tua, kabiron yang juga ya tua, maksudnya yang sudah sangat renta, hariman yang pikun. Jadi karena saking tua dan rentanya ini kita bisa bayangkan ya sudah tua renta ditambah pikun, berarti ini menandakan memang benar-benar memiliki usia yang sudah sangat tua atau usia yang sudah lanjut ya, sepuh. Wa huwa alladzi qutila yauma Uhudin, dan Amr bin al-Jamuh ini adalah alladzi qutila, orang yang syahid, yauma Uhudin, pada hari perang Uhud. Wa indahu, dan padanya Amr bin al-Jamuh malun azimun, terdapat atau memiliki harta yang banyak, harta yang berlimpah. Faqala, kemudian Amr bin al-Jamuh ini berkata,
madza nunfiqu min amwalina wa aina nad'uha. Kemudian Amr bin Al-Jamuh ini berkata, madza nunfiqu, apa yang bisa kami infakkan, min amwalina, dari harta-harta kami, wa aina nad'uha, dan di mana kami bisa menyerahkannya. Jadi ayat yang akan kita kaji ini, yakni ayat yang ke-215 dari surat Al-Baqarah, ini memiliki latar belakang di mana Amr bin Al-Jamuh ini seorang yang sudah tua renta, yang juga sudah memiliki keterbatasan daya ingat, dan dia adalah seorang yang meninggal di perang Uhud memiliki harta yang berlimpah. Nah, karena dia memiliki harta yang berlimpah ditambah sudah memiliki usia yang lanjut, dia bingung kemana kita harus menginfakkan harta-harta kami, terutama harta pribadi dirinya yang memang dikenal banyak itu. Jadi dia bertanya kepada Rasul, kemana kami atau kemana saya harus menyerahkan harta saya, dan apa saja sih yang bisa dapat kita berikan harta tersebut untuk sebagai infak. Kemudian fanazalat hadhil ayatu, maka turunlah hadhil ayatu, ayat ini. Jadi turunlah ayat ini yang berbunyi ayatnya, yas'alunaka madza yunfiqun, ayyu syai'in masraful mali. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, madza yunfiqun, tentang apa yang bisa mereka infakkan. Jadi harta apa saja yang bisa dapat mereka infakkan. Artinya ayyu syai'in masraful mali. Oh, di sini bisa maksudnya ini madza di sini bisa bermakna ini ya, berkaitan dengan tempat. Di apa dan bagaimana atau di mana. Ayyu syai'in masraful mali, atau di mana sajakah masraful mali, tempat untuk menyerahkan atau menginfakkan al-mali, harta. Kul, kemudian jawabannya, kul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, ma anfaqtum min khairin ay malin falil walidaini wal aqrabina wal yatama. Kul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, ma anfaqtum, apa saja anfaktum yang kalian bisa infakkan, min khairin, dari kebaikan. Maksud di sini adalah harta, min khairin, dari harta, aimalin, maksudnya daripada harta, falil walidaini, maka itu untuk al walidaini, kedua orang tua, wal aqrabin, dan juga kaum kerabat atau kerabat, wal yatama, dan juga orang-orang atau anak-anak yatim, ail muhtajina minhum, artinya orang-orang yang membutuhkan, minhum, dari golongan mereka atau dari sebagian mereka, wal masakini, dan juga orang-orang miskin, wabnis sabili, dan juga ibnus sabil. Wabnis sabili dan juga ibnu sabil, maksudnya orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi ketika Amr bin Al-Jamuh ini bertanya kepada Rasulullah, kemudian bertanya tentang masalah harta yang dia miliki yang banyak itu, kemana dia harus menginfakkan harta tersebut dan apa saja yang bisa dapat diinfakkan. Kemudian Al-Quran ini merespon pertanyaannya Amr bin Al-Jamuh dengan menurunkan satu ayat yang berbunyi yas'alunaka madza yunfikun. Jadi mereka bertanya kepada kamu tentang apa dan bagaimana mereka bisa berinfak. Kemudian di sini dijawab, kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakini wabnis sabil. Maka apapun yang kamu infakkan dari harta yang kalian miliki, falil walidaini, maka itu untuk kedua orang tua. Maka ketika kita memiliki harta, sebagian harta kita itu ya perlulah sedikit atau banyaknya atau sekedar kemampuan kita infakkan kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita membuat orang tua itu dalam kesendiriannya atau di dalam setelah dia sudah ditinggal anaknya, setelah anak-anaknya dewasa, kita lupakan dia. Jadi
perlulah kita ini memikirkan untuk bisa memberi apa yang bisa kita berikan kepada kedua orang tua. Jangan sampai lupakan. Toh kita pun bisa sampai saat ini itu pun juga merupakan dari jasa dan keringatnya orang tua. Nah, setelah itu wal akrabin, jangan lupakan juga kerabat-kerabat dekat. Jadi mereka kerabat-kerabat dekat ini ya perlu juga untuk kita berikan infaknya. Dan juga orang-orang yatim atau anak-anak yatim. Tapi di sini al-muhtajina minhum. Yang mereka ini adalah orang-orang yang butuh, orang-orang yang memang membutuhkan uluran tangan atau membutuhkan harta. Jangan sampai mereka itu mengemis-ngemis ya. Jadi tujuan kita untuk menginfakkan sebagian daripada harta kita, tujuannya adalah jangan sampai kita menyemai kebiasaan mengemis. Jangan sampai mengemis itu menjadi sesuatu yang lumrah kita temui di masyarakat dengan sebab banyaknya orang-orang kaya yang dia kikir. Jadi harus diperdulikan ya kedua orang tua, kerabat dekat, dan juga anak-anak yatim. Kemudian juga wal masakin, anak orang-orang miskin, wabni sabil, dan juga para ibnu sabil, orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, kemudian dilanjutkan fal infaqu 'alal walidaini wajibun 'inda ajzihima 'anil kasbi wal milki. Fal infaqu, maka adapun berinfak 'alal walidaini kepada kedua orang tua, wajibun hukumnya itu adalah wajib, inda ajzihima ketika lemahnya mereka atau payahnya mereka, maksudnya tidak mampunya mereka, anil kasbi daripada berusaha, daripada usaha, wal milki dan juga lemahnya mereka terhadap kepemilikan ya harta atau barang ya. Wal infaqu 'alal aqrabin wa hum al auladu wa auladul auladi qad yalzamu inda faqdil milki. Wal infaqu, dan adapun berinfak, 'alal aqrabin atas kerabat, wahum, dan yang dimaksud dengan aqrabin itu adalah al aulad, anak-anak, wa auladul auladi, dan juga para cucu. Qad yalzamu, terkadang harus untuk berinfak kepada mereka ini inda faqdil milki ketika ketiadaannya mereka terhadap kepemilikan barang atau harta benda. Fahina idzin, maka pada saat itu al wajibu, wajib, fima dzukira, pada apa yang telah disebutkan, qadrul kifayati, sekedar al kifayati, memberikan kecukupan. Jadi qadrul kifayati, sekedar memberikan kecukupan kepada mereka. Wa qad yakunu ala silaturrahimi, dan terkadang adalah ya al infaq alal aqrabin, ala silaturrahimi itu dibangun di atas jalinan silaturrahim. Jadi berinfak kepada kedua orang tua itu hukumnya adalah wajib. Wajib ketika orang tua tersebut, orang tua kita itu mereka sudah tidak memiliki kemampuan atau tidak bisa memiliki lagi atau tidak memiliki lagi tenaga untuk bisa bekerja untuk menghidupi diri mereka sendiri. Maka pada saat ini anak hukumnya wajib untuk memberi nafkah kepada kedua orang tuanya. Kemudian juga berinfak kepada akrabin, yang dimaksud dengan akrabin di sini adalah anak dan juga para cucu. Nah, ini terkadang itu juga menjadi suatu keharusan untuk diberikan infaknya dari harta yang kita miliki kepada mereka, ketika mereka pun juga tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki usaha, apalagi kalau memang anak tersebut belumlah mampu untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri, artinya belum mampu bisa mencari uang sendiri, maka ya menjadi wajib tanggungan itu bagi bapaknya atau bagi orang tuanya. Ini kewajibannya itu adalah qadrul kifayah, sesuai dengan kemampuan. Jadi maksud qadrul kifayati ini bisa ada dua maknanya nih saya kira ya. Bisa sesuai dengan kadar kecukupan mereka. Jangan sampai mereka ini meminta-minta kepada orang lain atau mengemis-ngemis di jalan, karena kewajiban untuk memberikan infak kepada mereka atau menafkahi mereka itu adalah kewajiban di kita pribadi. Jika orang tua, maka kewajiban infak itu, nafkah itu berasal dari anak. Jika memang
kita memiliki seorang anak, maka kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak atau cucu adalah berasal di bawah tanggungannya orang tua. Begitu. Tapi ini diberikan infak kepada mereka itu adalah qadrul kifayah. Ya, sekadar bisa memenuhi kebutuhan mereka. Atau bisa juga bermakna qadrul kifayah ini sekadar kemampuan kita dalam memberikan infak kepada mereka. Jadi kira-kira ya bisa dua makna. Bisa tergantung kadar kemampuan kita dalam memberikan dalam menafkahi mereka, atau bisa juga sesuai dengan kadar asalkan mereka kecukupan saja, sehingga mereka tidak atau selamat daripada usaha untuk meminta-minta atau mengemis kepada orang lain. Kemudian wal infaku 'alal yatama wal masakini wal marina fis sabili imma min jihati zakati au min jihati shadaqati tatawwu'i. Wal infaku, dan adapun berinfak 'alal yatama kepada anak-anak yatim, wal masakini, dan juga orang-orang miskin, wal marina fis sabili, dan orang-orang yang sedang berjalan ya, fisabili, di satu perjalanan atau di dalam perjalanan, imma min jihati zakati, ada kalanya melalui jalur zakat, au min jihati shadaqati tatawwu'i, atau ada kalanya melalui jalur sedekah tatawwu, sedekah sunnah. Sedangkan berinfak kepada anak-anak yatim dan juga orang-orang miskin dan juga orang-orang yang ibnus sabil, sedang berada di dalam perjalanan, ini bisa kita berikan infak itu melalui jalur atau melalui jalan zakat, karena mereka ini yang memiliki jatahnya untuk zakat yang diwajibkan atas orang yang mampu kepada mereka. Jadi mereka ini orang-orang yatim, anak-anak yatim yang miskin tentunya ya, yang butuh uluran bantuan dari orang lainnya, dan juga anak-anak atau orang-orang miskin, apalagi yang memang sudah dinyatakan kemiskinannya di sini, wal marina fis sabil, maksudnya ibnu sabil, memang mereka ini mendapatkan harta atau berhak untuk mendapatkan harta zakat karena bagian daripada mustahik zakat. Jadi mereka ini ya berhak untuk memang menerima zakat. Jadi infak kepada mereka ini bisa melalui jalur zakat, au min jihati shadaqati tatawwu'i, atau bisa dari melalui jalur sedekah yang sunnah. Sedekah yang sunnah berarti ya tanpa ada aturan-aturan ketat seperti yang terdapat di dalam zakat. Artinya ketika kita mau memberi ya memberi saja, tidak ada ukuran harus ya 2,5% atau yang lain-lainnya lah, atau melalui dari harta-harta zakat yang memang wajib untuk kita keluarkan kepada mereka. Jadi yang sedekah tatawu itu ya sedekah sunnah, artinya sedekah yang kita berikan secara sukarela. Kemudian fal muradu bihadhil ayati man ahabba taqarruba ilallahi ta'ala fi babin nafaqati fal aula lahu ayyunfiqahu fi hadhil jihati. Fal muradu, maka adapun yang dimaksud bihadhil ayati dengan inilah ayat, man ahabba taqarruba ilallahi ta'ala, man siapa saja, ahabba yang ia menyenangi, at-taqarruba untuk bertaqarrub, mendekatkan diri, ilallahi ta'ala kepada Allah ta'ala, fi babin nafaqati, melalui pintu nafkah, pintu nafaqah. Fal aula, maka adapun yang lebih utama, lahu baginya orang tersebut, ayun fiqahu fi hadhil jihati, hendaknya dia menginfakkan hartanya fi hadhil jihati, melalui jalur-jalur ini, melalui jalan-jalan ini. Ya, melalui jalan ini maksudnya al-walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa benis sabil. Jadi jika siapa saja ada orang yang senang untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan nafaqah, ya maka hendaknya dia untuk berinfak kepada 5 model orang yang seperti ini. Pertama, kedua orang tua,
kemudian kerabat, yang maksud kerabat itu adalah anak dan juga cucu ya. Wal yatama, orang-orang yatim, anak-anak yatim, orang miskin, dan juga ibnu sabil. Jadi begini makna daripada ayat tersebut. Jadi siapa yang ingin menyenangi atau siapa yang menyenangi untuk dia bisa mendekatkan dirinya kepada Allah melalui pintu nafkah, maka hendaknya dia menginfakkan hartanya kepada 5 orang ini yang sudah disebutkan itu tadi. Fayuqaddimul aula fal aula, maka hendaknya dia mendahului yang lebih prioritas daripada prioritas yang lainnya. Jadi kalau kita punya orang tua yang memang muhtajin, artinya kedua orang tua itu yang bagian daripada orang-orang yang membutuhkan harta, apalagi di saat mereka sedang tidak memiliki atau tidak mampu lagi untuk usaha atau untuk bekerja, atau tidak juga memiliki simpanan tabungan, maka kedua orang tua ini menjadi prioritas utama sebelum kita dermawan kepada orang lain. Jadi jangan sampai kita dermawan kepada orang lain tetapi orang tua sendiri kita tinggalkan. Ini kurang tepat juga. Jadi jangan sampai kita terkenal di mata orang sebagai orang yang dermawan, sedangkan di mata orang tua kita sendiri kita malah seringkali menelantarkan. Jadi ini suatu kesalahan. Jadi caranya kurang tepat. Jadi utamakan terlebih dahulu orang tua jika memang orang tua kita itu lebih membutuhkan daripada orang yang lainnya, atau sama-sama membutuhkannya, tapi utamakan dulu adalah kedua orang tua. Baru setelah itu tingkatan-tingkatan selanjutnya di bawahnya, yaitu akrabin, yatama, masakin, wabnis sabil. Ini yang dimaksud daripada wal muradu. Kemudian bukan yang al-muradu ya, maksudnya yang dimaksud dengan fayuqaddimul aula fal aula fi sadaqatit tatawwu'i. Di sini ada makna yang selanjutnya yang belum tadi kita sempat baca ya. Fi sadaqatit tatawwu'i, di dalam sedekah tatawwu ya, maksudnya di dalam sedekah yang sifatnya sunnah. Jadi dalam sedekah yang sunnah ini ya kita harus melihat mana yang lebih prioritas untuk kita nafkahi. Kemudian dilanjutkan wa ma taf'alu min khairin ay min sa'iri wujuhil birri wat ta'ati fa innallaha bihi alimun. Wa ma taf'alu, dan apa saja yang kalian perbuat, min khairin yakni dari kebaikan, ay min sa'iri wujuhil birri wat ta'ati artinya dari semua jalan-jalan kebaikan, wat ta'ati dan ketaatan, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah bihi terhadapnya ma taf'alu, alimun itu adalah zat yang maha mengetahui. Ai fayujazikum alaihi, Allah akan membalas kalian alaihi atasnya ma taf'alu, artinya atasnya yang telah kalian perbuat. Wa yuwafi sawabahu, dan Allah akan memberikan sawabahu ganjarannya, atau menunaikan sawabahu akan ganjarannya. Jadi apapun yang sudah kita lakukan, kebaikan yang telah kita perbuat, jangan khawatir, Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengetahui. Jadi kalau kita sudah melakukan perbuatan baik, maka jangan lagi berpikir apakah diterima atau tidak. Allah yang jelas melihat. Jadi apapun yang telah kita lakukan, kebaikan-kebaikan ya tentunya nanti fayujazikum alaihi wa yuwafi sawabahu, Allah akan balas, Allah akan limpahkan ganjarannya untuk kita. Jadi gak usah lagi kita ragu. Kadang ada orang yang setelah dia melakukan kebaikan, misalkan seperti sholat, dia bingung sholatnya diterima atau tidak. Urusan sholat diterima atau tidak itu kan urusan Allah. Yang penting kan kita sholat. Nanti kalau diterima atau tidak, ya itu bukan urusan kita lagi. Ya itu bukan urusan kita lagi. Kalau kita sudah sholat, itu saja sudah benar. Untuk diterima atau tidak, jangan lagi kita pikirkan. Karena itu bukanlah ranah kita lagi. Tapi yang jelas, fa innallaha bihi alim. Allah itu adalah zat yang maha tahu. Dan begitu juga dengan sedekah yang telah kita lakukan. Sedekah yang telah kita lakukan, yang telah kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, gak perlu lagi kita berpikir
Apakah sedekah kebaikan yang saya berikan kepada orang lain ini disenangi oleh Allah atau tidak? Yang jelas Allah lihat dan pastinya Allah senang. Jadi jangan pernah lagi berpikir yang buruk terkait tentang apapun ibadah yang telah kita lakukan, perbuatan baik yang telah kita lakukan. Jangan lagi kita berpikir diterima atau tidak ya. Karena urusan itu biarlah menjadi urusan Allah. Urusan kita adalah berbuat baik. Yang jelas yang harus kita yakini bahwasanya Allah itu melihat apapun yang telah kita lakukan. Begitu juga dengan perbuatan baik. Kemudian dilanjut, kutiba alaikumul qitalu. Ayat ini berbicara tentang hal lain lagi ya. Ini berbicara tentang masalah perang. Kutiba alaikum al-qital. Diwajibkan atas kalian al-qitalu apa? Berperang atau berjihad. Ai furidha alaikum qitalul kafarati fi awqatin nafiril ami ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Furidha diwajibkan alaikum atas kalian qitalul kafarati memerangi orang-orang kafir. Fi awqatin nafiril ami ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu-waktu nafiril am. Nafiril am itu maksudnya seruan umum untuk berperang. Jadi istilah nafiril am itu maksudnya adalah seruan umum untuk berjihad. Ma'an Nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa dan padahal al-qital perang itu kurhun lakum. Kurhun lakum itu maksudnya sesuatu yang dibenci. Lakum untuk kalian atau bagi kalian. Artinya walhalu keadaannya annal qitala sesungguhnya berperang atau berjihad makruhun itu sesuatu yang dibenci lakum untuk kalian tab'an menurut tabiatnya lil masyaqqati 'alan nafsi karena masyaqqah kepayahan 'alan nafsi atas jiwa atau atas badan. Jadi diwajibkan, kata Allah wajib untuk kalian berperang atau berjihad untuk memerangi orang-orang kafir yang memang dia telah memerangi kita terlebih dahulu. Pada waktu diseru atau diumumkan, dipanggil untuk kita semua berperang, berjihad di jalan Allah. Padahal kita tahu bahwasannya berperang itu, berjihad itu kurhul lakum. Sesuatu yang tidak kita senangi, sesuatu yang tidak kita inginkan, yang tidak kita secara tabiatnya, secara karakter manusia pada umumnya yang normal, ya berperang itu adalah sesuatu yang gak enak lah, atau sesuatu yang seharusnya kalau bisa dihindari, ya dihindari. Tetapi jika memang kewajiban itu datang, maka haruslah kita berperang. Karena itu merupakan suatu kewajiban jika memang panggilan umum untuk berjihad, berperang, entah itu dengan berbagai macam dengan berbagai macam alasan sehingga kita harus wajib untuk berperang, ya wajib untuk kita berperang tanpa adanya alasan tanpa adanya alasan untuk tidak bisa ikut berperang kecuali adanya uzur-uzur syar'i. Kemudian wa asa an takrahu syai'an kal jihadi fi sabilillah wa huwa khairul lakum. Wa asa dan bisa jadi an takrahu syai'an kalian membenci syai'an akan sesuatu kal jihadi seperti jihad fi sabilillah di jalan Allah. Wa huwa khairul lakum, wa huwa dan jihad tersebut maksudnya antakrohu tersebut, syai'an tersebut ya, syai'an bisa kembali kepada syai'an. Wa huwa sesuatu yang kamu benci itu khairul lakum justru baik untuk kalian. Lima tusibuna syahadata wal ghanimata wal ajra. 5 karena apa yang bisa kalian dapati asyahadata kesyahidan, wal ghanimata harta rampasan perang, wal ajro dan juga ganjaran. Jadi boleh jadi kata Allah kalian membenci sesuatu
seperti jihad ya, atau berperang di jalan Allah, kalian benci itu bisa jadi ketidaksenangan kalian kepada sesuatu tersebut seperti jihad itu adalah khairul lakum, justru adalah baik untuk kalian, karena lima tusibuna syahadata wal ghanimata wal ajra, kalian boleh jadi nanti bisa mendapatkan kesyahidan atau ya mati syahid di dalam pertempuran tersebut, yang kita tahu pahala mati syahid ini sungguh besar sekali, tidak terkira. Jadi inilah seharusnya yang harus kita pikirkan. Boleh jadi kita tidak senang kepada sesuatu, padahal yang tidak kita senangi itu justru adalah kebaikan untuk kita. Seperti jihad itu, kita tidak senang untuk berperang di jalan Allah, tapi boleh jadi ketika kita meninggal dan kemudian kita mendapatkan kesyahidan di dalam perang tersebut, itu adalah kebaikan untuk kita. Ya minimal kebaikan di akhirat nanti yang bisa dapat kita rasakan. Boleh jadi juga jika memang kita tidak syahid, menemui syahid, kita tetap hidup, kita bisa mendapatkan kebaikan yang lain berupa ghanimah, harta rampasan perang. Kemudian wal ajro, bisa jadi juga mungkin kita nggak dapat syahid, nggak dapat juga ghanimah, tapi kita dapat al ajro, pahala yang begitu besar. Jadi ternyata nggak ada yang sia-sia di muka bumi ini, terutama kalau kita melihat dari contoh ini ya. Jadi kita mungkin tidak suka kepada sesuatu, tapi boleh jadi di antara ketidaksukaan kita kepada sesuatu tersebut justru banyak menyimpan kebaikan untuk kita. Kemudian wa asa an tuhibbu syai'an kal julusi 'anil jihadi wa huwa syarrul lakum. Wa asa, dan boleh jadi, an tuhibbu syai'an, kalian menyenangi syai'an akan sesuatu, kal julusi 'anil jihadi, seperti diam, atau maksudnya sini adalah duduk itu maksudnya enggak berangkat untuk pergi berjihad. Jadi kal julusi 'anil jihadi, duduk atau diam atau tidak berangkat, 'anil jihadi, daripada berjihad, wa huwa syarrul lakum, wa huwa syai'an tersebut atau sesuatu tersebut yang kalian senangi, syarrul lakum, itu justru adalah buruk untuk kalian. Li'annakum, karena sesungguhnya kalian, la tusibuna syahadata walal ghanimata walal ajra, kalian tidak mendapati asyahadata, kesyahidan, walal ghanimata, dan juga ghanimah, walal ajra, dan juga tidak mendapatkan ganjaran. Jadi boleh jadi juga apapun yang kalian senangi atau kalian senang kepada sesuatu, bisa jadi itu adalah buruk untuk kalian. Karena maksud di sini adalah kalian tidak menyenangi jihad yang tidak kalian yang di dalamnya itu maksudnya tidak pergi berjihad ya. Maksudnya ketika kalian tidak pergi berjihad, nah itu adalah sesuatu yang kalian harapkan. Orang yang pada umumnya pergi berperang itu kan sesuatu yang tidak disenangi. Nah kemudian jika dia berharap untuk tidak bisa ikut berperang, maka itu adalah sebenarnya secara tabiatnya itu adalah sesuatu yang memang menjadi kebanyakan orang, dambaan banyak orang. Yang kebanyakan orang itu lebih memilih rasanya ya daripada berjihad, yang mendingan kita duduk santai, ngopi, atau ya nonton televisi dan lain-lainnya. Dan boleh jadi ketika kita menyenangi itu, artinya menyenangi untuk tidak pergi berjihad, itu ternyata menyimpan keburukan untuk kalian, kata Allah itu, wa huwa syarrul lakum. Jadi apapun yang kalian senangi bisa jadi itu adalah buruk untuk kalian. Terutama di sini dalam konteks jihad ya. Kenapa? Li'annakum la tusibuna syahadata wala al-ghanimah walal ajra. Karena kalian sudah pasti tidak akan mendapatkan kesyahidan. Kemudian juga pasti tidak akan mendapatkan ghanimah dan juga pahala ganjaran. Wallahu ya'lamu, dan Allah ya'lamu itu ya'lamu itu mengetahui, annal jihada, sesungguhnya jihad, khairul lakum, itu adalah baik untuk kalian. Falidzalika, maka karena itulah, ya'murukum bihi, Allah memerintahkan kepada kalian bihi, dengannya berjihad. Wa antum la ta'lamun, dan kalian tidaklah kalian mengetahui, dzalika, kepada yang demikian itu. Walidzalika takrahunahu,
Dan oleh karena itulah kalian pun juga membenci jihad. Jadi Allah tahu mana yang baik untuk kita. Sehingga di sini ayat ini dalam konteksnya berbicara Allah tahu jihad itu adalah sesuatu yang baik untuk kalian. Maka kalian pun juga diperintahkan untuk pergi berjihad. Dan kalian sama sekali nggak mengetahui bahwasanya, kata Allah itu, bahwasanya jihad itu lebih baik ketimbang kalian duduk santai di dalam rumah kalian di saat orang-orang pergi berjihad. Kemudian dilanjutkan, awil makna atau makna yang lainnya, wallahu ya'lamu ma huwa khairun wa syarrul lakum. Wallahu dan Allah ya'lamu, dia mengetahui, ma huwa khairun wa syarrul lakum, sesuatu yang dia adalah baik dan juga buruk untuk kalian. Atau makna yang lainnya, Allah itu lebih mengetahui daripada kalian mana yang baik dan mana yang buruk untuk kalian. Wa antum la ta'lamunahuma, dan sedangkan kalian tidaklah mengetahui kepada baik dan buruknya itu terhadap diri kalian sendiri. Fala tattabi'u fi dzalika ra'yakum, maka janganlah kalian mengikuti fi dzalika pada keadaan yang demikian itu, ra'yakum terhadap pandangan pribadi kalian. Wamtasilu, dan taatlah kalian atau ikutilah oleh kalian amrahu, akan perintahnya Allah Ta'ala. Jadi jangan kita mengikuti pendapat kita sendiri jika itu berkaitan dengan baik dan buruknya sesuatu yang dimana kita belum tahu mana yang baik dan buruk untuk kita. Sehingga ukuran baik dan buruk di sini itu adalah ukuran wahyu, standarnya adalah wahyu. Wahyu ya bisa berasal dari Allah maupun juga bisa berasal daripada penjelasan Nabi yang terdapat di dalam hadis-hadis atau sunnah-sunnah Nabi. Jadi ukuran baik dan buruk standarnya itu ya bukannya akal pribadi kita, tapi harus memiliki sandaran daripada wahyu. Karena memang akal itu sulit untuk bisa membedakan mana baik dan buruk. Karena baik dan buruk itu terkadang bersifat relatif, sehingga kita harus memiliki patokan dasar baik dan buruk itu. Dan patokan dasar untuk kita baik dan buruk ya harusnya adalah bersumber daripada Al-Quran ataupun juga hadis. Nazalat tilkal ayatu fi haqqi Sa'd bin Abi Waqqas wal Miqdad bin al-Aswad wa ashabihima. Nazalat turun tilkal ayatu, ayat tersebut, maksudnya ayat yang barusan tadi kita kaji, ayat tentang qital ini, fi haqqi Sa'd bin Abi Waqqas, di dalam haknya Sa'd bin Abi Waqqas dan juga Miqdad bin Aswad dan sahabat-sahabat keduanya. Jadi Allah ini ternyata menurunkan ayat ini ternyata dilatar belakangi dengan kisahnya Sa'd bin Abi Waqqas dan juga Miqdad bin Aswad wa ashabihima. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri kita pribadi khususnya dan juga bagi para pendengar sekalian. Mungkin ini saya akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.